Banyak orang mengira kekuatan adalah tentang seberapa keras kita berteriak, atau seberapa cepat kita bereaksi saat dunia mencoba menjatuhkan kita. Akan tetapi, pernahkah kamu memperhatikan bahwa samudera yang paling dalam justru memiliki permukaan yang paling tenang? Malam ini, kita akan belajar mengenai satu rahasia kedewasaan batin. Bahwa diam itu bukan berarti kalah, dan tenang bukan berarti lemah. Di video ini, kita akan menemukan mengapa mereka yang paling tenang biasanya adalah mereka yang paling sulit untuk dihancurkan. Mari kita berhenti sejenak dan temukan kekuatanmu di dalam keheningan. Kita sering kali terjebak dalam persepsi bahwa kekuatan harus selalu ditunjukkan melalui dominasi, suara yang lantang, atau kecepatan dalam bereaksi terhadap setiap keadaan. Di dunia yang memuja produktivitas dan ledakan ekspresi, ketenangan seringkali disalahartikan sebagai kelemahan atau ketidakpedulian. Namun, jika kita mengamati lebih tajam, sebuah samudera yang paling dalam justru memiliki permukaan yang paling tenang. Sementara riak yang berisik biasanya hanya terjadi di perairan yang dangkal. Ketenangan sejati bukan berarti ketiadaan badai, melainkan keberadaan pusat kendali yang kokoh di dalam diri yang tidak mudah goyang oleh perubahan cuaca di luar sana. Kemampuan untuk tetap tenang adalah bentuk tertinggi dari regulasi diri yang menunjukkan bahwa seseorang telah selesai dengan egonya. Mereka yang tenang tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada dunia karena validasi internal mereka sudah cukup kuat untuk menopang harga diri mereka. Ada sebuah wibawa sunyi yang terpancar dari seseorang yang mampu mendengarkan lebih banyak daripada berbicara dan yang mampu mengamati lebih dalam daripada menghakimi. Ini adalah fase kedewasaan di mana kita memahami bahwa reaksi yang berlebihan sebetulnya adalah tanda bahwa kita masih dikendalikan oleh situasi, bukan sebaliknya. Mereka yang paling tenang biasanya adalah mereka yang paling banyak menyimpan cerita dan beban, namun sudah berhasil mengubahnya menjadi sebuah kebijaksanaan. Mereka mengerti bahwa energi adalah sumber daya yang terbatas dan tidak semua hal layak mendapatkan reaksi dari mereka. Dengan menjaga ketenangan, kita sebetulnya sedang menghemat energi untuk hal-hal yang betul-betul esensial dan bermakna bagi pertumbuhan jiwa kita. Ketenangan ini menjadi filter alami yang memisahkan mana yang sekedar gangguan sementara dan mana yang merupakan panggilan hidup yang sesungguhnya. Menjadi tenang berarti kita berani memberikan jarak antara stimulus yang kita terima dengan respon yang kita berikan. Di dalam jarak itulah letak kemerdekaan manusia yang paling hakiki, di mana kita bebas memilih untuk tidak terseret dalam arus emosi yang merusak. Ketenangan adalah ruang di mana logika dan intuisi bisa bertemu dengan jernih, memungkinkan kita
untuk mengambil langkah yang tepat tanpa harus menyesal di kemudian hari. Ketika kita mulai menghargai ketenangan sebagai sebuah kekuatan, kita sedang memasuki gerbang kedewasaan batin yang akan mengubah cara kita memandang setiap konflik dalam hidup. Kedewasaan batin seringkali teruji saat kita dihadapkan pada situasi yang memancing amarah, kekecewaan, atau rasa tidak adil. Seringkali, reaksi instan kita adalah ingin segera membalas, menjelaskan diri, atau menunjukkan bahwa kita benar dengan cara yang meledak-ledak. Namun, kedewasaan mengajarkan kita sebuah seni yang sulit namun membebaskan, yaitu seni untuk tidak bereaksi. Kita mulai mengerti bahwa tidak setiap gonggongan itu harus selalu dijawab, dan tidak setiap provokasi harus dilayani dengan emosi yang sama, karena ketenangan kita jauh lebih berharga daripada kemenangan dalam perdebatan yang hampa. Di dalam dunia psikologi, kontrol impuls adalah indikator utama dari sebuah kematangan emosional yang membedakan seorang dewasa dengan anak-anak. Saat kita mampu menahan diri untuk tidak melempar kata-kata tajam saat marah, kita sebetulnya sedang membangun otot karakter yang sangat kuat. Ketenangan dalam menghadapi tekanan adalah bukti bahwa batin kita telah memiliki fondasi yang stabil, yang tidak lagi bergantung pada bagaimana orang lain memperlakukan kita. Kita memahami bahwa perilaku orang lain adalah cerminan dari kondisi internal mereka, bukan ukuran dari nilai diri kita yang sesungguhnya. Ada sebuah kekuatan yang menakutkan bagi orang lain saat mereka melihat kita tetap tenang di tengah upaya mereka untuk memancing emosi kita. Ketenangan itu menjadi cermin yang akan memantulkan kembali kekacauan batin mereka sendiri tanpa kita perlu mengucapkan sepatah kata pun. Dengan tidak bereaksi berlebihan, kita tetap memegang kendali atas situasi dan juga tidak membiarkan orang lain menarik kita ke dalam frekuensi mereka yang rendah. Ini bukan tentang menekan emosi, melainkan tentang mengolahnya dengan begitu anggun sehingga emosi tersebut tidak lagi memiliki kuasa untuk menghancurkan kedamaian batin kita. Pada akhirnya, kita akan menyadari bahwa banyak masalah dalam hidup justru menjadi lebih besar karena cara kita bereaksi terhadapnya. Seringkali, api kecil menjadi kebakaran besar hanya karena kita menyiramnya dengan bensin emosi yang tidak terkendali. Dengan memilih untuk tenang, kita sedang memberikan kesempatan bagi mereka untuk mereda dengan sendirinya, atau setidaknya memberikan ruang bagi solusi untuk muncul. Kekuatan sejati adalah saat kita bisa menatap kekacauan di depan mata, namun tetap merasakan ketenangan di dalam dada, seolah-olah kita adalah batu karang yang tidak bergeming oleh hantaman ombak. Setelah melewati berbagai fase kehidupan yang melelahkan, kita akan mulai memahami bahwa keheningan itu bukanlah ruang kosong yang harus segera diisi dengan suara.
Keheningan adalah sebuah tempat di mana proses penyembuhan yang paling dalam terjadi, di mana setiap kepingan jiwa yang retak akan mulai menyatu kembali dengan perlahan. Dalam kedewasaan batin, kita tidak lagi takut dengan sunyi, kita justru merangkulnya sebagai sahabat yang jujur. Di dalam keheningan, kita bisa mendengar suara hati yang selama ini tenggelam oleh kebisingan ambisi dan juga oleh ekspektasi dunia yang tidak pernah berhenti menuntut. Keheningan melatih batin kita untuk menjadi lebih peka terhadap hal-hal yang halus dan esensial yang seringkali terlewatkan saat kita terlalu sibuk dengan hiruk-pikuk luar. Kita mulai menyadari pola-pola pikiran yang merusak dan emosi yang terpendam, lalu melepaskannya satu persatu dengan penuh penerimaan. Proses ini memerlukan keberanian yang luar biasa, karena di dalam keheningan tidak ada tempat untuk bersembunyi dari diri sendiri. Namun, justru melalui pertemuan yang jujur dengan diri sendiri inilah kita menemukan kekuatan yang lebih otentik dan tidak lagi mudah goyah oleh opini atau tekanan dari lingkungan sekitar. Psikologi modern mulai kembali menghargai praktik kesunyian sebagai sarana untuk memulihkan kesehatan mental dan juga untuk meningkatkan fokus. Keheningan memberikan jeda bagi sistem saraf kita yang terus-menerus dibombardir oleh informasi dan juga oleh stimulasi digital. Dengan sengaja mengambil waktu untuk tenang dan sunyi, kita sebenarnya sedang memberikan hadiah terbaik bagi jiwa kita untuk mengisi ulang energinya. Kedewasaan batin membuat kita mengerti bahwa produktivitas tanpa keheningan hanyalah kesibukan yang hampa, sementara keheningan yang berkualitas akan melahirkan tindakan yang jauh lebih berdampak dan bermakna. Rumah sejati bagi seseorang yang telah mendewasa adalah ketenangan yang ia bawa kemanapun ia pergi, bukan bangunan yang ia tempati. Keheningan ini akan menjadi pelindung yang membuat kita tetap merasa utuh meskipun kita sedang berada di tengah keramaian yang paling bising sekalipun. Kita tidak lagi bergantung pada lingkungan yang tenang untuk merasa damai, karena kita telah membangun sumur ketenangan di dalam diri kita sendiri. Keheningan yang menyembuhkan ini adalah bukti bahwa kita telah berhasil menaklukkan musuh terbesar kita, yaitu rasa takut akan kekosongan dan kebutuhan akan stimulasi yang terus-menerus. Menjadi dewasa dengan cara yang utuh berarti kita siap menjadi batu karang bagi diri sendiri dan juga mungkin bagi orang-orang di sekitar kita saat badai kehidupan datang menerjang. Kita tidak lagi menjadi daun kering yang terbang ke sana kemari mengikuti arah angin emosi atau tren sesaat. Kekuatan ketenangan kita telah teruji oleh waktu dan berbagai kegagalan, membuat kita memiliki akar yang sangat dalam ke pusat bumi. Di tahap ini, kita mengerti bahwa hidup akan selalu memberikan tantangan, namun tantangan tersebut tidak lagi memiliki kuasa untuk mencuri kegembiraan batin kita yang sudah stabil. Ketenangan sebagai kekuatan bukan berarti kita menjadi pribadi yang dingin atau tidak berperasaan. Sebaliknya,
Itu membuat kita bisa mencintai dengan lebih tulus tanpa kemelekatan yang menyesakan. Kita bisa memberi tanpa merasa kehilangan dan bisa menerima tanpa merasa terbebani. Karena sumber kebahagiaan kita tidak lagi diletakkan di luar diri. Kedewasaan batin membawa kita pada pemahaman bahwa satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kendalikan adalah sikap kita dalam merespon kehidupan. Dengan memegang kendali penuh atas respon tersebut, kita sebetulnya telah memenangkan pertarungan yang paling penting dalam hidup ini. Sebuah observasi menunjukkan bahwa orang-orang yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia seringkali adalah mereka yang memiliki ketenangan luar biasa di saat-saat paling krisis. Mereka adalah orang-orang yang bisa berpikir jernih saat semua orang panik dan yang bisa tetap lembut saat dunia menjadi sangat kasar. Ketenangan adalah bentuk kemuliaan batin yang hanya bisa dicapai melalui proses panjang pengenalan diri dan juga proses penerimaan atas segala ketidaksempurnaan hidup. Ketika kita telah mencapai titik itu, kita tidak lagi mengejar kekuatan karena kita telah menjadi kekuatan itu sendiri melalui ketenangan yang kita pancarkan secara alami. Sebagai penutup, yuk kita berkomitmen untuk terus merawat ketenangan batin kita sebagai aset yang paling berharga. Jangan biarkan kebisingan dunia merusak melodi sunyi yang sedang tumbuh di dalam dadamu. Ingatlah bahwa tenang itu bukan berarti diam, melainkan bergerak dengan kepastian yang tidak butuh tepuk tangan. Pulanglah ke dalam ketenanganmu, temukan kekuatanmu di sana, dan jadilah cahaya yang lembut namun tidak terpadamkan bagi dirimu sendiri dan juga bagi dunia. Selamat menjadi kuat dengan cara yang paling tenang, dan selamat melanjutkan perjalanan kedewasaan batinmu dengan penuh martabat.